Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi sobat dengan saya Asep Culik. Kembali seperti biasa kita di sekitar misteri ya. Sekitar misteri. Kali ini kita akan mengungkap sejarah berdiri kokohnya jembatan Cisokan penghubung antara Kecamatan Cibeber dan Kecamatan Bojong Picung, Kabupaten Cianjur. Tepatnya di antara Kampung Lembur Kolot dan Kampung Tanjung, Desa Cikondang ya. Oke, untuk itu saksikan terus petualangan saya di jembatan ini untuk menyingkap sejarahnya ya, sejarah dan misterinya, misteri-misteri terdahulu yang pernah terjadi di jembatan ini ya, sebelum jembatan ini menjadi kokoh seperti sekarang ini ya. Oke sobat, saya sedikit sambil menelusuri akan menceritakan ya sebuah riwayat atau sejarah dari berdiri kokohnya jembatan Cisokan ini, atau jembatan penghubung antara Kecamatan Cibeber dan Kecamatan Bojong Picung ini ya, atau tepatnya di antara Kampung Lembur Kolot, Desa Salam Nunggal, dan Kampung Tanjung, Desa Cikondang dan Sukajaya ya. Ini berdiri sebuah jembatan yang sangat kokoh ya, dari baja WF ya, baja WF. Dan dulunya ini sempat adalah di sebelah sini, tepatnya itu adalah jembatan rawayan ya, atau sesak gantung yang digantung dengan kawat seling dan dengan lantai anyam bambu yang dianyam ya, bambu yang dianyam. Dan untuk ininya di bawah sana itu adalah Kali Cisokan ya, nih di bawah sana Kali Cisokan, dan tepat itu di depan saya adalah muaranya ya, muara antara pemersatu antara Sungai Cisokan dengan Sungai Cikondang ya, yang dari Curug Cikondang itu tepat bermuaranya di sini dan bersatu di sini dengan Sungai Cisokan ya, Sungai Cisokan yang hulunya itu dari, kalau nggak salah, dari Cilangari ya, atau mungkin dari, nggak tahu apakah dari Curug Citambur juga ke sini atau bukan. Tapi yang pasti saya hanya akan sedikit menjelaskan, bukan menjelaskan masalah wahang kalinya ya, Kali Cisokan dan Kali Cikondangnya, tapi saya di sini akan menjelaskan sejarah ya, sedikit sejarah yang saya tahu dari dulu, dari pengalaman tokoh atau sesepuh yang pernah mengalaminya. Itu dulu diceritakan sebelum jalan ini menjadi besar seperti ini nih, yang di depan saya. Ini kan jalan. Karena ini diperbesar dulu oleh alat berat ya, dan sebelumnya jalan ini adalah hanya jalan kecil dan hanya masuk oleh kendaraan bermotor aja dan pejalan kaki ya sobat. Dan untuk jalan dulu yang jalan rawayannya itu mengitarinya ke sini baraya nih tempatnya. Ini masih ada bekas jalannya, dan dulu di sini ada besi. Dan menurut sejarah dari orang tua terdahulu yang hidup di zamannya ya, pada zaman itu, pada zaman penjajahan juga, masih di zaman mungkin zaman Jepang atau zaman Belanda. Ini di sini itu adalah jalan yang sekarang ini itu adalah dulu sebuah terowongan ya, terowongan digali oleh warga sekitar, mungkin digali kerja yang namanya kerja paksa dulu ya. Dan dulu itu memang sebelum jembatan rawayan ini berdiri juga katanya ini adalah jembatan yang pernah masuk mobil juga, itu mungkin mobil konvoi buat ini ya, buat para company ya, untuk lewat keluar masuk antara Cibeber sama Bojong Picung. Dan jembatannya tetap jembatan gantung dulu juga, cuman masuk mobil ya, dan lantainya dengan papan dulu katanya. Dan ini di sini itu adalah terowongan ya, terowongan. Dan pada saat itu juga, karena dulu katanya sosok company
segerombolan kompeni pasukan kompeni itu terseret atau diserang oleh masyarakat Republik Indonesia atau tentara Indonesia ya. Dia lari ke sebelah sana, ke seberang, itu ke sebelah Cibeber ya. Dan jembatan ini katanya dibom kembali oleh mereka, diruntuhkan lagi oleh mereka biar tentara kita nggak bisa nyebrang untuk mengejar mereka. Dan akhirnya hanya tinggal tunggulnya ada atau menyisakan besi bekas ininya ya. Dan besi itu sampai tahun 1991 itu dibangun lagi oleh warga sekitar dengan modal swadaya dan bantuan dari pihak kabupaten. Itu mendirikan sebuah jembatan rawayan atau sasak gantung berlantaikan bambu anyam, dan hanya bisa dilalui oleh kendaraan bermotor dan pejalan kaki, dan itu pun goyang-goyang ya kalau dilalui oleh kendaraan bermotor, dan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melintasi di jembatan ini dulunya. Dan selain itu dulu katanya di sini juga ada banyak banyak diceritakan di sini itu di bawah sini, ini kan jurang ke bawahnya. Di sini itu adalah banyak tempat pembuangan mayat-mayat para kompeni dulu ya. Tahu Belanda atau Jepang nggak tahu, tidak begitu jelas. Yang pasti di sini itu mayat-mayatnya itu yang kena mungkin ya oleh tentara kita atau tentara sekutu, itu dibuang mayatnya itu ke sini, ke jurang sini ya, jurang yang menuju yang tepatnya ke ini. Dan ada sumurnya dulu itu katanya, nah di sini cuman sumurnya itu sekarang nggak tahu masih ada atau tidak, tapi yang pasti kita belum pernah, saya juga dan tokoh yang dulu itu katanya udah hilang itu untuk sumur itu, tertutup mungkin oleh tertutup tanah, lalu ditanami ditumbuhi oleh pohon-pohonan ya, pohon-pohonan kecil yang merambat di area jurang ini ya. Dan terus di seberang sananya itu dulu karena untuk pengunci ya kan, di sebelah sana karena dulu areanya sangat tidak terlalu curam dan tidak terlalu tinggi. Jadi untuk untuk meninggikan area yang sebelah sana itu, untuk meninggikannya, mereka membangun sebuah pondasi tapi tanpa semen, tanpa pengikat apa-apa, yaitu dengan batu kali cuman ditempel-tempel doang. Dan untuk penguatnya dulu katanya ditanamilah sebuah mayat, atau bukan mayat ya, ditanam sosok pengantin remaja yang baru nikah, dan ditanamnya itu pas di bawah jembatan yang dulu dibangun oleh mereka ya, oleh kaum kompeni atau kaum penjajah. Dan itu mereka menguburkannya, menanam si pengantin itu hidup-hidup bersama ranjang-ranjangnya, kayak kata orang tua dulu yang hidup di zamannya, yang mengalami pada zaman tersebut ya. Dan mungkin itu nggak tahu pas Indonesia udah merdeka atau masih dalam penjajahan. Yang pasti saya mendengarnya juga dulu waktu masih kecil ya, waktu di sini masih menggunakan jembatan rawayan, dan saat itu ada seseorang tokoh yang menceritakan tentang hal tersebut ya. Dan saya masih ingat sampai sekarang cerita-cerita tersebut. Dan kali ini saya mengungkapnya ya, ingin mengungkapnya kepada kalian semua biar kalian sedikit tahu, walaupun tidak tahu secara detail ya, karena saya juga tidak tahu secara detail tentang riwayat di jembatan ini. Yang pasti yang dulunya itu, yang terowongan ini karena jembatannya dibom, jadi terowongannya ini ikut hancur, ikut terbuka ya. Jadi bukan terowongan lagi, malah jadi jalan terbuka ya, nggak ada terowongannya. Dan pada saat kemarin
tahun 2000 berapa ya? Sekitar tahun 2007, 2008, 2009, 2010 berdirilah mulai dari pembangunan tiang ya, tiang jembatan kalau nggak salah tahun 2007 itu ya. Dan untuk penyelesaiannya, finishingnya pemasangan rangka, dan ini kalau nggak salah tahun 2010 ya, ini kalau nggak salah yang saya ingat ya, mudah-mudahan tidak salah ya, karena ini saya juga ikut mengerjakan pas pada saat mendirikan tiang yang sebelah sini dan tiang yang sebelah sana baraya, sobat semua. Untuk pengerjaan dan untuk pengerjaan rangka bajanya ini orang-orang khusus ya, orang-orang khusus, tidak dikerjakan oleh masyarakat sekitar. Dan sampai sekarang ini berdirilah kokoh jembatan yang sekarang, yang mungkin kalian tahu sekarang kalau hari Minggu awal-awal jembatan jembatan ini selesai, ini dulu ramai ya, sering dikunjungi banyak orang yang pengen tahu ke kondisi jembatan ini dari dulunya rawayan atau sesak gantung menjadi sebuah jembatan yang kokoh seperti ini ya. Dan mereka pun sangat antusias ya, tiap hari Minggu itu mereka datang ke sini untuk hanya sekedar ingin menikmati atau nongkrong-nongkrong aja. Bahkan ini jalan tengah-tengah jembatan ini dulu pakai anak-anak yang bisa freestyle ini, pada main freestyle ya di sini pakai motor. Dan oke sobat, inilah tempat dulu katanya yang tadi saya ceritakan, itu tempat di mana dikuburkannya sepasang pengantin ya, pengantin remaja yang memang baru nikah, dan dikuburkannya itu dikuburkan paksa hidup-hidup oleh kaum penjajah. Itu tepat di sini di bawah sini. Itu kalau nggak salah ya, tepat di bawah. Ada suara apa nih? Ada suara apa? Ada suara apa? Saya mendengar sebuah suara. Langsung merinding, kawan. Sobat, langsung merinding saya. Dan ini dulunya ini adalah nih, kalau ya karena ini sekarang udah tertutup juga oleh ini ya, oleh tumbuh-tumbuhan. Ini sebetulnya di sini batu yang batu yang cuman ditumpang disusun. Padahal batunya itu batu kali ya, batu bulat-bulat disusun. Tapi kenapa menjadi kokoh? Itu kan dulu menjadi sebuah pertanyaan. Tapi ketika ada yang mengatakan hal seperti itu, katanya emang dibangun atau dipakunya itu oleh sepasang pengantin yang ditanam di bawah sini. Ya akhirnya masyarakat ya percaya tidak percaya atau yakin tidak yakin. Ya karena mungkin istilahnya tumbal ya, kalau dulu tumbal. Tiap bangunan apa yang namanya bangunan kokoh, bangunan yang zaman dulu katanya emang mungkin karena nggak tahu budaya, emang nggak tahu kepercayaan mereka, itu kalau ditanam atau dipakai tumbal manusia, apalagi ditanam hidup-hidup, yang tadinya area yang tadinya rentan ini juga kayak ada ikan nih di bawah. Jadi area yang tadinya rentan longsor atau rentan ini juga kalau ditanami atau dikuburkan atau ditumbal dengan manusia itu bisa menjadi kokoh. Itu mungkin nggak tahu tradisi atau kepercayaan mereka atau nggak tahu di mana. Ini kayak saya ini di sini kayak ini jembatan loh. Ini di tengah-tengah jembatan saya nih. Tapi ini saya kayak mendengar suara-suara yang lagi jalan di sekitaran sini nih. Kayak ada yang suara. Ketika saya menjelaskan, ada suara sebelah sana. Mantap. Ada suara sebelah sana. Ketika saya sedang menjelaskan sesuatu yang mungkin emang ini sejarah ya, menjelaskan tentang sejarah, saya bukan menjelaskan tentang misteri. Tapi ya menyangkut misteri juga baraya, kawan, sobat, menyangkut hal yang mungkin sekarang ini menjadi penunggu atau di jembatan ini mungkin masih sering ya ada orang yang melihat sesuatu atau melihat sosok sepintas atau sekelebatan
atau yang lagi duduk-duduk di sekitaran sini. Kalau tengah malam lewat sini katanya ini sering ada penampakan sosok, nggak tahu sosok mungkin sosok pengantin itu atau bukan. Saya juga tidak tahu ya, nggak tahu penafsiran mereka. Cuman kalau dulu ya, kalau pas masih jembatan, saya kan sering di sini kan ada sebuah posko ya yang suka dipakai tempat buat bergadang di sini di ujung sini nih yang sekarang ramai menjadi banyak warung juga di sini. Itu dulunya cuman ada satu ini ya, satu warung di sini dan biasa dipakai tempat buat kumpul-kumpul, dan saya juga sering ikut nongkrong di sini. Dan pada saat tengah malam ini, di tengah-tengah ini waktu masih jembatan Rawayan atau Sasak Gantung, ini di jembatan ini sering muncul atau sering terdengar suara-suara, dan Rawayan Sasak Gantung itu goyang-goyang sendiri, dan di tengah-tengahnya kayak ada yang lagi main-main kayak anak kecil bermain ya, sangat ramai sekali gitu. Wis, ini barusan saya melihat ada sekelibatan cahaya kayak ini ya, kayak putih ya di sini. Kayak bentuknya kayak asap di sini nih. Nggak tahu apa. Oke. Maaf ya, saya hanya ingin menceritakan aja tentang riwayat tempat ini ya, bukan ingin mengganggu kalian siapapun yang menunggu di sini, ataupun kalian yang ingin muncul, ingin nampak, silahkan wujudkan, tampakkan aja wujud kalian, apapun wujud kalian ya. Yang mungkin di sini kalian menunggu jembatan ini, silahkan. Kalau kalian ingin menunjukkan eksistensi kalian, silahkan tampakkan, wujudkan ya wujud kalian di depan saya atau di depan kamera saya. Karena saya di sini hanya ingin mengungkap atau menceritakan sejarah masa lalu dari jembatan yang kokoh ini ya. Bukan ingin mengusik kalian, apalagi mengganggu kalian ya. Saya hanya menceritakan. Dan kalaupun kalian yang sosok pengantin itu masih bersemayam di sini, masih gentayangan di sini, silahkan. Kalau kalian mau menunjukkan eksistensi di sini, silahkan wujudkan, tampakkan di hadapan saya langsung atau di depan kamera saya, biar wujud kalian bisa nampak, bisa terlihat oleh kawan-kawan kita ya. Dan sekali lagi sahabat, ini saya teruskan lagi ya untuk bercerita. Dan di sini dulu itu waktu masih Rawayan itu, seperti saya tadi bilang, saya sering ikut nongkrong. Pada saat tengah malam itu saya sering mendengar, bahkan ada yang nangis lah di tengah-tengah jembatan gantung ini. Oh, ini masih ada yang lewat ya kawan, karena ini masih sore, masih baru sekitar jam 9 ya, ini jam 9. Ini di sini itu selain banyak anak-anak yang sering bermain di tengah-tengah jembatan ini, dan jembatan goyang-goyang sendiri, pada wujudnya pas di center oleh baterai ya, oleh center itu nggak ada wujud, bahkan nggak ada anak kecil. Dan seketika juga ketika disorot oleh center itu, yang lagi anak-anak yang kayak lagi bermain itu langsung nggak ada. Dan untuk goyangan ininya, goyangan dari jembatannya tetap masih bergoyang-goyang ya, goyang-goyang ke atas ke bawah, ke kiri ke kanan ya, kayak habis dipakai untuk pejalan ya. Itu di setiap jam 9 ke atas ya, jam 9 ke atas. Dan sekarang pun sekarang jam 9 ya, jam 9 malam. Saya mencoba untuk mengungkap sejarah-sejarah itu, hanya sekelibas sejarah yang saya tahu ya dari masa lalu jembatan ini. Bukan berarti saya sok tahu ya atau gimana. Itu hanya saya pernah mendengar dulu dari tokoh atau dari sesepuh atau dari orang-orang yang emang hidup di zamannya itu. Karena emang dulu waktu tahun 2000-an masih banyak ya orang tua dulu atau sesepuh dulu yang masih hidup dan menceritakan kejadian-kejadian sebelum jembatan Rawayan ini, bahkan sampai jembatan ini berdiri. Dan pada saat jembatan ini didirikan, orang-orang tersebut itu udah banyak yang meninggal, yang nggak ada ya. Mereka hanya sampai mengetahui sampai jembatan Rawayan ini aja.
Tapi ada kalau nggak salah yang ikut menikmati juga atau menyaksikan pendirian atau pembangunan jembatan ini ya. Bahkan umurnya udah sampai hampir 100 tahun ya. Itulah mungkin hanya segenap atau ringkasan cerita atau sejarah dari berdiri kokohnya jembatan penghubung antara Kecamatan Cibeber dan Kecamatan Bojong Picung ini. Sahabat, mudah-mudahan kalian bisa ini ya, menjadi tambah-tambah pengalaman dan pengetahuan kalian, dan mudah-mudahan kalian tidak menjadi takut untuk menyeberang ke jembatan ini ya, karena saya tidak bermaksud untuk menakut-nakuti kalian atau menggelumbungkan sejarah yang ada dengan mitos yang berada di masyarakat dengan hal yang sekarang, dengan hal-hal gaib. Karena hal-hal gaib dimanapun kalian berada itu, hal makhluk asal itu pasti ada ya, cuman tergantung kita menyikapinya. Karena apa? Makhluk gaib itu benar adanya, karena itu juga makhluk ciptaan Tuhan, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita wajib mempercayainya, tapi tidak wajib untuk mengimani ya. Tidak wajib untuk mengimani. Kita hanya boleh percaya, karena itu percaya dan yakin terhadap makhluk-makhluk tersebut itu adalah sebagian dari rasa iman kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang maha gaib ya, maha tahu, maha bijaksana dan maha segalanya. Dan itulah dan sosok gaib makhluk astral itu memang benar adanya, dan itu juga makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang maha gaib itu ya. Oke, demikian mungkin penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya minta maaf ya, karena itu hanya pengetahuan yang dulu saya mendengarnya juga waktu saya masih kecil, masih sangat kecil, dan yang saya ingat hanya itu doang. Dan itu mudah-mudahan menjadikan kalian menjadi pelajaran atau menjadikan hiburan ya buat kalian, ataupun menjadikan ilmu buat kalian ya. Saya tergantung kalian menyikapinya. Dan itulah hanya segelintir yang saya tahu. Dan demikian dari saya, Asep Culik ya, dari sekitar misteri. Mudah-mudahan kalian paham. Oke sobat, itulah sedikit penjelasan dari saya mengenai berdiri kokohnya jembatan ini dari dulu sampai sekarang. Dari mulai dulu pernah ada jembatan dari sebelum Rawayan, itu ada jembatan dulu, jembatan apa namanya, karya penjajah, dan dibom kembali oleh mereka, lalu dibuatkan lagi oleh masyarakat, itu jembatan Rawayan. Dan sekarang berdiri kokoh jembatan Cisokan, jembatan baja ya, yang bisa sekarang menjadi penghubung lalu lintas mobil atau kendaraan-kendaraan berat pun kayak ini. Pokoknya kendaraan beroda 4 bisa lalu lalang antara Cibeber Bojong Picung, dan jalan ini menjadi jalan alternatif antara penghubung Bandung ke Sukabumi ya. Oke, terima kasih dari saya. Terima kasih juga kalian yang udah menonton, yang udah mendukung saya. Terutama saya ucapkan terima kasih banyak buat Kang Iba Cianjur, buat KBN Misteri, Baraya Channel, Dimensi 3 Mata, Salaka Nagara, Raska Official, dan Kojot Channel ya, yang udah pada mendukung saya. Oke, sekian dulu dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.